Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada diskusi kita pada kali ini. Baiklah, kami dari yang terhormat Ibu eh, Ibu Nofrianti Akhyar dan Bapak Profesor Rustinal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi peran agen perubahan dalam pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Afifah Anhar dengan NIM 202086, yang kedua Melati Saputri dengan NIM 202097, yang ketiga Inci Maharani dengan NIM 202087, yang keempat Salma Mendra, saya sebagai moderator dengan NIM 20202108, yang terakhir yaitu Salsabila Andriani dengan NIM 202110. Nah, adapun pembahasan materi yang akan disampaikan oleh kelompok yaitu mengenai pengertian agen perubahan, kualifikasi agen perubahan, jenis agen perubahan, peran agen perubahan dalam organisasi, peran agen perubahan kunci keberhasilan agen perubahan dan bentuk perubahan. Nah, langsung saja untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Inci Maharani. Kepada Inci dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian agen perubahan. Menurut Rogers Smoker, pada tahun 1971, agen perubahan adalah petugas profesional yang memengaruhi putusan anggota masyarakat menurut arah yang ditentukan oleh lembaga perubahan. Jadi, semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial adalah termasuk agen-agen perubahan. Dalam rumusan Herlock tahun 1973, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi yang berencana. Selanjutnya, agen perubahan atau agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agen perubahan langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dinamakan rekayasa sosial atau social engineering, atau sering pula dinamakan perencanaan sosial atau social planning. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agen perubahan adalah orang-orang yang membawa gagasan baru atau pendapat untuk anggota organisasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi sehingga organisasi dapat berubah menjadi efisien, efektif, dan sehat. Sekian penyampaian materi dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Inci. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan yaitu kualifikasi agen perubahan. Pengenalan teori dan penerapannya mengemukakan kualifikasi dasar agen perubahan, yaitu ada 3 utama yang di antara sekian banyak kompetensi yang dimiliki oleh agen perubahan. Yang pertama, kualifikasi teknis. Kompetensi teknis dalam tugas spesifik di proyek perubahan yang bersangkutan. Misalnya pengetahuan dan keterampilan pertanian bagi seorang penyuluh pertanian, dan juga pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan perempuan bagi penyuluhan atau tenaga lapangan yang LSM tempat ia bekerja khusus mengenai tentang perempuan. Yang kedua, kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elemen untuk persoalan-persoalan yang relatif lebih detail. Maksudnya para agen perubahan
merupakan orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk secara sepenuh hati mengurus masyarakat yang sedang dibinanya. Yang terakhir, hubungan antar pribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemauan seseorang untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain, berbagi akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri. Seorang agen perubahan tidak dengan mudahnya mampu membuat perubahan tanpa menanamkan karakteristik dalam dirinya, agar dapat menjadi panutan atau teladan terhadap sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Salsabila Andriani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah Anhar. Kepada Afifah Anhar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai jenis-jenis agen perubahan. Yang pertama, ada agen perubahan internal. Agen perubahan internal adalah staf ahli dari dalam organisasi sendiri yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Keunggulan dari agen perubahan internal mampu memahami organisasi secara mendalam serta mampu melakukan hubungan dan kepercayaan yang diperlukan dalam perubahan. Kelemahan dari agen perubahan internal adalah sering dianggap sebagai agen yang hanya melihat permasalahan dari sisi manajemennya saja. Kedua, ada agen perubahan eksternal. Agen perubahan eksternal adalah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugaskan untuk memberikan usulan tentang perubahan. Keuntungan dari agen perubahan eksternal ini ada beberapa. Yang pertama, dapat memandang permasalahan lebih objektif. Kedua, dapat membawa gagasan baru. Ketiga, pekerja lebih terbuka mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Dan yang keempat, pekerja lebih percaya pada kemampuan orang luar daripada orang dalam. Selanjutnya, kelemahan dari agen perubahan eksternal adalah yang pertama, kurang pemahamannya terhadap organisasi sehingga kurang mampu melihat permasalahan secara proporsional. Yang kedua, sulit menanamkan rasa kepercayaan, dan yang ketiga cenderung memberikan rekomendasi perubahan yang drastis. Yang ketiga ada agen perubahan eksternal internal. Agen perubahan eksternal internal adalah berusaha memadukan orang-orang dari dalam dan dari luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Selanjutnya, materi mengenai peran agen perubahan dalam organisasi. Peran agen perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan bantuan teknis, spesialis, atau nasihat dalam mengelola upaya perubahan. Kedua, mendiagnosis kebutuhan atau masalah perubahan. Ketiga, merencanakan dan memimpin kegiatan pelatihan. Keempat, katalisator dalam menunjang perubahan internal. Kelima, menyumbangkan pengetahuan mengelola pengembangan organisasi. Menurut Rogers dan Merkel 1971, agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua atau lebih sistem sosial, yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan dengan sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut. Hal ini tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan. Yang pertama, sebagai katalisator, yaitu seorang agen perubahan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan, namun dirinya sendiri tidak terpengaruhi atau terkontaminasi oleh karakter-karakter orang yang akan diubahnya. Kedua, sebagai problem solver, adalah seorang agen perubahan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Ketiga, sebagai pembantu proses perubahan, yaitu membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebab inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan. Yang keempat, sebagai penghubung atau linker, yang merupakan peranan agen perubahan, memiliki banyak relasi atau pihak ketiga untuk membantunya dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Afifah Anhar.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melati. Kepada Melati dipersilakan. Mengenai kunci keberhasilan agen perubahan. Yang pertama yaitu upaya agen perubahan. Agen perubahan akan berhasil melakukan perubahan bila memiliki upaya yang sungguh-sungguh. Upaya sesungguhnya bagi seorang agen perubahan adalah menganalisis tindakan yang tepat agar perubahan yang diinginkan dapat tercapai. Yang kedua yaitu berorientasi pada target perubahan. Agen perubahan akan lebih berhasil apabila lebih berorientasi pada komunitas sosial, target perubahan daripada memenuhi harapan inovator atau regulator. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan target perubahan. Semakin tinggi kompatibilitas antara perubahan yang diharapkan dengan kebutuhan pelanggan, maka perubahan akan semakin berhasil. Yang keempat yaitu rasa empati. Rasa empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan merasakan suka dukanya dalam posisi itu. Agen perubahan yang berempati terhadap masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh target perubahan akan lebih berhasil daripada mereka yang tidak berempati. Selanjutnya yaitu bentuk perubahan. Menurut Sondang Pesiagian terdapat 4 perubahan, yaitu yang pertama perubahan kecil dengan dampak kecil pula. Situasinya ialah bahwa jika perubahan yang hendak diwujudkan itu kecil, berdampak tidak kuat pada berbagai segi kehidupan organisasi yang sudah mapan, kemungkinan penolakan pun menjadi kecil. Berarti keberhasilan konsultan dan kliennya mewujudkan perubahan akan menjadi semakin terjamin. Yang kedua, perubahan kecil dengan dampak yang besar. Apabila perubahan yang kecil terwujud, akan tetapi mempunyai dampak yang besar terhadap kultur organisasi, misalnya suatu tingkat penolakan dapat diharapkan terjadi dan tergantung pada intensitas penolakan itu, cepat tidaknya perubahan dapat diwujudkan akan juga dipengaruhi. Yang ketiga yaitu perubahan besar dengan dampak yang kecil. Dalam situasi seperti ini, bisa saja perubahan besar terjadi, tetapi dampaknya terhadap kultur kecil. Jika situasi demikian yang dihadapi, berarti meskipun tidak insentif, kecenderungan menolak perubahan tetap ada. Akan tetapi, dengan sikap manajemen yang arif dan dukungan konsultan yang kompeten, situasi itu biasanya dapat diatasi. Selanjutnya yaitu perubahan besar dengan dampak yang besar pula. Apabila tingkat perubahan yang diwujudkan besar disertai oleh dampak yang kuat terhadap berbagai segi kehidupan berorganisasi, manajemen dan konsultan dapat meramalkan intensitas perubahan yang akan terjadi. Akan tetapi, meskipun demikian, kemungkinan keberhasilan biasanya kecil. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melati. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.